warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, sering kali orang mengetahui adanya penyakit setelah sudah terlambat, di mana banyak tanda dan gejala yang dirasakan tubuh sering dianggap biasa dan diabaikan. Contohnya seperti telinga berdenging. Nah, ternyata telinga berdenging merupakan sinyal tubuh bahwa orang tersebut sedang menderita penyakit yang berhubungan dengan kanker nasofaring. Baik, bersama saya Cut Eka Putri Upit, kita akan membahas seputar kanker nasofaring dalam acara Tanya Kesehatan. Baik, bersama saya telah hadir pakar telinga, hidung, dan tenggorokan, Dr. Lili Setiani, SPT HTKL. Beliau adalah salah seorang dokter spesialis THT, konsultan laring-faring yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Senang sekali dokter hari ini kita bisa bertanya seputar kanker nasofaring. Baik dokter, ini pertanyaan pertama saya dok. Dokter, di Indonesia kanker nasofaring merupakan kasus terbanyak dari seluruh kanker di THT. Bisa dijelaskan sebenarnya apa pengertian dari kanker nasofaring ini dok? Betul sekali bahwa kanker nasofaring merupakan kanker yang terbanyak dari keseluruhan kanker yang ada di penyakit THT ya. Ini apa dulu ini kanker nasofaring? Kanker nasofaring itu sebenarnya ada atau tumor ganas ya. Tumor ganas yang letaknya di nasofaring. Nah, mungkin istilah nasofaring mungkin agak sedikit belum pernah didengar mungkin. Sebenarnya nasofaring itu adalah daerah yang berada di tengah kepala kita ya, di tengah kepala ya, di belakang hidung ya, di antara belakang hidung dengan saluran tenggorok kita. Ya. Nah, jadi di tengah-tengah antara hidung ya, di belakangnya, kemudian dia antara saluran tenggorok kita. Nah, disitulah yang disebut dengan daerah nasofaring. Jadi kanker nasofaring berada di lokasi nasofaring tersebut. Jadi cukup tersembunyi. Iya. Nah, cukup tersembunyi apabila ada tumor di situ. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa ada gejala telinga berdenging. Iya, dokter. Kenapa terjadi telinga berdenging? Karena daerah nasofaring tersebut berdekatan atau bersebelahan dengan pintu yang ada di dalam kepala kita itu menuju ke telinga. Ya, pintu artinya pintu bagian dalam telinga. Jadi telinga kita itu ada pintu luar, ada pintu dalam. Jadi pintu dalam itu berdekatan dengan daerah nasofaring. Apabila ada tumor di situ dan menutupi pintunya, maka telinga akan berdenging. Nah, itu salah satu gejala dari kanker nasofaring. Nah, ya. Itu berdengingnya sering atau kadang-kadang dokter atau bagaimana? Itu tergantung dari besarnya tumor. Ya, besarnya tumor. Apabila mungkin dia baru menutupi sebagian daripada pintu telinga itu, pintu telinga dalam, itu akan menimbulkan dengingnya mungkin sesekali ya. Tapi kalau sudah menutupin, dia akan terus-menerus berdengingnya. Bahkan tidak hanya berdenging, gejalanya nanti akan bertambah menjadi telinga menjadi terasa penuh, ya, terasa penuh karena ada cairan di dalam telinga. Telinga dari mana cairan itu? Itu adalah kompensasi tubuh kita apabila ada sesuatu yang berbeda dari sifat alamiah tubuh kita, maka kompensasi tubuh kita mengeluarkan cairan. Jadi di telinga kita akan keluar cairan. Akibatnya telinga kita terasa penuh. Kalau udah penuh, telinga kita memang penuh dengan cairan, maka kita akan merasa seperti ada air ya. Kemudian akibat dari terasa penuh itu terjadilah gangguan pendengaran. Nah, sampai apabila cairan itu terinfeksi, ya artinya kan pintu dalam dari bagian telinga itu berhubungan langsung juga dengan hidung. Hidung kita daerah yang terbuka dengan udara luar, jadi bisa masuk bakteri, virus, jadi juga bisa masuk ke bagian telinga. Apabila cairan yang tadi terbentuk itu terkontaminasi dengan bakteri atau virus, maka dia akan menjadi infeksi. Jadi telinga menjadi infeksi, maka dia bisa menembus gendang telinga, akibatnya telinganya menjadi bocor, muncullah telinganya menjadi berair, atau kita kalau orang Aceh bilangnya tungkian gitu ya. Jadi efek daripada kanker nasofaring juga bisa ke telinga. Terjadi infeksi telinga. Karena
Berdekatan seluruhnya. Berdekatan karena lokasinya memang berdekatan dengan organ-organ yang vital, ya tadi telinga. Tidak hanya telinga, mungkin mata juga. Jadi daerah nasofaring itu juga berdekatan dengan daerah mata. Jadi gejala lain selain telinga berdengung, telinga terasa penuh, kemudian telinga berair, dan gangguan pendengaran, juga penderita kanker nasofaring ini dia akan mengeluh keluhan di bagian mata, ya, karena lokasinya berdekatan dengan mata. Pertama, keluhan yang dirasakan mungkin mulai kabur mata, nah, atau terjadi pandangan ganda. Dia melihat double, ya, melihat double, melihat satu benda ada bayangannya, double, nah, itu. Atau sampai bahkan buta, dia nggak bisa melihat, ya, jadi gelap gitu, ya. Itu yang sudah parah sekali, artinya sudah kanker nasofaringnya itu sudah mengenai daerah lokasi mata yang demikian hebat, dia sudah menuju ke daerah mata. Kemudian daerah lokasi yang paling mungkin itu adalah telinga, kemudian hidung tadi, ya, hidung tersumbat, ya, hidung sendiri, ya, daerah nasofaring itu berhubungan dengan hidung, karena dia di belakang hidung tadi, ya. Jadi gejalanya juga pasti ke hidung, ya. Awal-awal kalau mungkin tumornya masih kecil, dia tumornya mungkin kita hanya merasakan hidung belum tersumbat, ya, seperti pilek-pilek biasa, pilek saja kita beringus, ya, ingusnya bisa mulai awalnya encer, kemudian berubah warna menjadi kental, bahkan bisa bernanah, ya. Tapi kalau tumornya itu tumbuh dan sampai besar, ya, artinya sudah memenuhi rongga nasofaring itu dan dia sudah masuk ke rongga hidung, akibatnya hidung mengalami tersumbat. Kita tahu sifat tumor adalah dia mudah berdarah, ya. Jadi ada keluhan hidung berdarah. Jadi pada kanker nasofaring yang perlu diwaspadai apabila ada hidung berdarah atau kita bilang mimisan, ya. Mimisan itu juga salah satu gejala daripada kanker nasofaring. Nah, bahkan kalau udah mimisan bisa hidung tersumbat. Hidung tersumbat bisa sebelah atau dua hidung. Tergantung dari besarnya tumor. Kalau semakin besar mungkin dia buntu sama sekali hidungnya. Bahkan ada pasien yang bentuk hidungnya jadi berubah. Dari luar saja kita bisa nampak, ya. Bentuk hidungnya ya udah mulai seperti hidung kodok. Kita sebutnya frognos, bulat di sininya, di dekat matanya, bulat, kemudian di sini hidungnya tetap biasa. Jadi kan seperti kodok. Seperti kalau istilah kita frognos, frog itu kan kodok, ya, kata atau kodok. Frognos. Jadi bengkak, ya, dok, ya. Itu menandakan juga itu bisa dari kanker nasofaring. Itu sudah pasti kedua hidungnya tidak bisa tersumbat, ya, hidung bernafas, dia pasti pakai mulut. Nah, bahkan mungkin terjadi gangguan penciuman, dia nggak bisa mencium apa-apa lagi. Baik, itu biasanya pada stadium keberapa yang sudah mengeluarkan tanda gejala seperti itu, dok? Iya, kalau kita katakan stadium dini itu, kalau stadium dini itu hanya di nasofaringnya saja, ya, nasofaring saja. Biasanya itu tidak ada gejala sama sekali. Untuk stadium awal hanya pilek biasa, pilek biasa. Itu pileknya rutinkah atau hanya pagi seperti orang alergi atau memang dari pagi? Awalnya pada stadium awal dia pileknya mungkin hilang timbul. Tapi kalau pileknya udah mulai terus menerus dan sifatnya kronis, nggak sembuh, udah diobatin sebentar sembuh kemudian hilang, kemudian muncul kembali, itu perlu diwaspadai. Apalagi mungkin disertai dengan beberapa gejala yang tadi seperti mimisan, kemudian mulai berdengung telinga, kemudian udah ada pandangan kabur, ya, pandangan ganda. Nah, itu perlu diwaspadai, ada kanker nasofaring. Nah, jarang sekali kita ketemukan kanker nasofaring ini di stadium dini. Itu tadi karena dia kalau dia stadium dini kan berarti tumornya masih kecil, ya, dan belum menimbulkan gejala yang berarti. Hanya mungkin disangkakan hanya pilek-pilek biasa dan tidak pernah diwaspadai. Tetapi apabila dia sudah besar, itu baru menimbulkan gejala yang artinya yang menimbulkan pasien itu datang pergi berobat. Ya, untuk stadium dini, untuk screeningnya itu dokter
seperti dokter jelaskan tadi, pilek-pilek biasa. Apakah ada rentang waktu sehingga kita harus ini saya perlu menjumpai dokter THT untuk berkonsultasi? Itulah pentingnya edukasi kali ini ya, supaya kanker nasofaring ini ditemukan dalam stadium dini. Ya, stadium dini itu memberikan prognosis yang sangat besar, artinya kesembuhannya 90%. 90% kalau secara dini ya. Iya. Tapi kebanyakan datang itu sudah stadium lanjut, stadium 3 dan 4, yang artinya sudah memberikan penjalaran ke tubuh, ke organ yang lain. Yang paling sering itu penjalarannya ke leher ya. Ke leher itu berupa benjolan di leher. Dan seperti gondongan, dokter? Kalau istilah sekarang mungkin orang bilang kanker kelenjar getah bening, ya. Banyak mungkin disalahartikan ya. Kanker kelenjar getah bening bisa juga diartikan sebagai kanker nasofaring ini, karena benjolannya juga ada di leher. Namun kalau kanker nasofaring ini, benjolan yang ada di leher yang merupakan pembesaran kelenjar getah bening ini asalnya itu dari nasofaring, artinya merupakan penjalaran dari kanker yang sesungguhnya ada di nasofaring. Jadi yang di leher hanya anak sebarnya saja, penyebarannya saja. Berarti yang namanya kanker itu identik memang dengan penyebarannya. Betul ya? sekali. Jadi kalau nasofaring sendiri itu tingkat penyebarannya selain ke mata, seperti tadi dokter jelaskan, kehilangan fungsi mata, fungsi penciuman, itu kemana lagi dokter selain ke leher? Yang paling parah itu ke atas, itu ke intrakranial, itu istilahnya ke otak ya. Ke otak. Jalan ke otak. Ke otak. Karena sifat tumor itu dia bisa menembus kemana-mana. Daerah nasofaring ini berdekatan sekali dengan otak. Dia hanya dibatasi oleh tulang tengkorak kita ya, basis kranii namanya, atau tulang dasar tengkorak. Jadi kalau sifat tumor kanker ini adalah ganas, dia bisa menembus tulang, apa saja bisa dia tembus. Nah, jadi karena sifatnya ganas, dia bisa menembus tulang. Jadi yang paling berbahaya apabila dia sudah menembus tulang tengkorak atau tulang dasar kepala, basis kranii, dia akan masuk ke otak. Mulai dari dia mengiritasi dari selaput otak, ya, kemudian menimbulkan abses di otak. Pertama di selaputnya, kemudian akhirnya ke otak sendiri, ya. Itu mungkin tingkat keparahannya sudah sangat ini ya, mungkin pasien udah nggak sadar ya, terjadi kejang. Itu kalau sudah ke otak. Tapi biasanya pasien datang dengan, kalau sudah ke intrakranial itu datang dengan keluhan sakit kepala yang hebat. Itu salah satu sakit tanda. Kepala yang hebat artinya salah satu tanda. Sakit kepalanya semua atau sebelah? Atau dia bisa mengidentifikasikan di tengah kepala, tengah kepala, ya. Khasnya di tengah kepala, ya, pada kepala. Di samping dengan gejala-gejala yang tadi, ada gejala mata, ada gejala hidung, gejala telinga, ya. Tapi ada juga pasien yang tidak ada gejala hidung, gejala mata, gejala telinga, ada. Karena dia tumbuhnya langsung ke atas. Nah, jadi dia nggak sempat menimbulkan pembesaran ke mata, menimbulkan pembesaran ke telinga. Dia langsung ke atas. Jadi gejalanya hanya sakit kepala. Nah, itu yang sering disalahartikan. Pasien kadang datang berobat ke dokter saraf. Nah, datang ke dokter saraf udah bingung nyari ini penyakit apa, kok nggak ketemu-ketemu. Ternyata penyakit kanker nasofaring. Nah, itu dia. Jadi sering sekali gejalanya itu tidak sesuai. Tetapi setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, mungkin di rumah sakit kita ini udah banyak alat diagnostik. Di Rumah Sakit Zainal Abidin ini bisa mungkin melakukan ronsen ya, radiologi, pemeriksaan seperti melakukan MRI, CT scan, kemudian melakukan foto biasa, itu untuk deteksi ya, artinya memastikan sakit kepala ini disebabkan oleh memang penyakit saraf atau karena kanker nasofaring. Nah, ini bisa jelas terlihat
Kalau karena kanker nasofaring di pemeriksaan CT scan atau MRI jelas nanti nampak ada tumor yang tumbuh di nasofaring. Jadi bisa kita dengan cepat mengetahui, kemudian kita obatin pasien tersebut sehingga mungkin kualitas hidup si pasien juga jadi lebih bagus. Panjang. Baik dokter, untuk tingkat sakit kepala itu seperti apa? Tidak tahan atau seperti identik kita dengar itu kalau sujud gitu, apakah sakit ataupun saat tertidur dia merasakan sakit segitu sakitnya atau bagaimana? Atau hilang timbul? Seperti saya bilang tadi, tergantung dari besar tumor ya. Kalau tumornya itu hanya berada di nasofaring, tetapi dia sudah menekan ke mata, menekan ke telinga, menekan ke hidung, mungkin gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu ada semua. Tapi kalau dia hanya tumbuhnya, ada juga kanker nasofaring ini tumbuhnya dia sifatnya tumbuhnya ke dalam. Ke dalam, artinya dia ke dalam kan lebih tidak nampak. Tidak nampak. Ya. Baik di CT scan juga nggak nampak, ya. Jadi kan identifikasinya juga agak sulit, susah. Itu kita sebut tumor yang tumbuhnya endofitik, dia ke dalam, tumbuhnya ke dalam, dan menimbulkan gejala yang kalau dia ke intrakranial dia sakit kepala yang hebat, ya. Jadi perlu pemeriksaan yang lebih canggih ya, untuk seperti MRI nanti kan ya. Di situ nanti kita perlu telusuri setipis apa potongan dari pemeriksaannya CT scan atau MRI sehingga kita bisa dapatkan gambaran tumor tersebut. Dan akan sangat sulit melakukan biopsi karena pada pasien kanker nasofaring ini untuk mendiagnosa pasti penyakitnya itu perlu di biopsi, artinya diambil sedikit kemudian diperiksakan di patologi anatomi. Jelas dia bahwa selnya itu sel kanker. Kalau dia memastikan kalau dia sel kanker berarti jelaslah dia kanker nasofaring. Tapi kalau dia sifatnya endofitik, tumbuhnya ke dalam, itu karena lokasinya sangat jauh, kita mungkin tidak melakukan biopsi. Mungkin kita melakukan biopsi pada anak sebarnya, seperti tadi saya bilang ada benjolan di leher. Benjolan di leher itulah yang nanti memastikan bahwa yang di dalam itu suatu kanker. Karena kanker ganas kanker itu adalah suatu tumor yang punya metastase, artinya punya penyebaran. Kalau dia tidak ada penyebaran berarti dia tidak ganas, dia berarti tumor jinak gitu ya. Jadi biasanya kalau sudah ke intrakranial atau ke atas itu selalu ada penyebarannya, selalu ada anak sebar baik di leher atau di abdomen, di perut, atau juga ke paru, ya bisa ada anak sebar. Sejauh itu ya dok? Iya, sejauh itu. Jadi penyebaran itu bisa ke perut, abdomen, ya banyak organ di perut kita ya, baik itu usus, lambung, kemudian hepat, ginjal, kemudian penyebaran yang juga yang paling sering karena ini tumor saluran napas, itu ke paru. Paling sering ke paru. Kita akan nampak langsung ada coin lesion namanya, bahwa itu metastase, becak-becak yang khas sekali kalau itu suatu metastase. Jadi kalau itu sudah ada, berarti kita tinggal cari primernya saja. Wah ini kayaknya nih kanker nasofaring. Kita harus melakukan CT scan ya, atau MRI untuk memastikan bahwa ada kanker nasofaring. Ya itu yang harus kita tentukan. Jadi untuk pemeriksaan nasofaring ini sendiri, kanker nasofaring ini sudah tersedia di layanan kita ya? Sudah, alhamdulillah sudah ada. Dari mulai kita melakukan endoskopi ya, karena kan daerah nasofaring itu daerah yang sangat jauh ya di tengah kepala. Jadi kita perlu alat namanya endoskopi. Kita lakukan nasofaringoskopi namanya ke daerah nasofaring. Nanti akan kita lihat bahwa dengan jelas bahwa kita berhadapan dengan tumor ganas, jadi bentuknya seperti berdungkul-dungkul, kemudian permukaan tidak rata, disentuh mudah berdarah. Nah, jadi itu jelas itu suatu kanker. Dan setelah itu kita lakukan biopsi, kita periksakan patologi anatomi, keluar hasil suatu, biasanya ada istilah squamous cell carcinoma ya, squamous cell carcinoma yang sifatnya bisa berkeratin atau tidak berkeratin.
Jadi macam-macam itu jenis sel yang tumbuh di kanker nasofaring ini. Jadi modalitas penanganannya itu tergantung dari jenisnya juga. Ya. Gitu. Untuk tadi dokter sudah menjelaskan tanda dan gejalanya. Sebenarnya siapa saja sih dok yang beresiko untuk terkena kanker ini? Yang berisiko mungkin kalau kita lihat dari segi epidemiologi ya, itu terbanyak itu pada laki-laki. Itu rasionya 3:1 ya. 3 laki-laki, 1 wanita. Jadi jarang pada wanita laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu perokok pertama. Jadi faktor risikonya merokok. Jadi gaya hidup ya, hidup. Kemudian faktor makanan ya. Makanan. Dari beberapa penelitian itu ikan asin merupakan faktor risiko. Jadi kan ikan asin biasa makannya. Makanya kita menemukan banyak kasus kanker nasofaring di Aceh. Mungkin juga berhubungan dengan gaya hidup makan makanan ikan asin. Kenapa ikan asin? Karena ikan asin itu mengandung zat nitrosamin namanya. Zat nitrosamin itulah yang apabila kontak di daerah nasofaring itu akan menimbulkan suatu kanker nasofaring. Ada sebenarnya secara ilmu penyebab pasti dari kanker nasofaring ini belum diketahui sama sekali. Tapi diduga dari virus Epstein-Barr. Virus Epstein-Barr itulah tadi apabila ada faktor resiko tadi yang saya sebutkan tadi ikan asin, maka akan memicu virus Epstein-Barr ini untuk hidup, untuk berkembang ya. Apalagi di ikan asin itu ada zat nitrosamin yang kalau dibilang zat itu merupakan zat karsinogenik. Karsinogenik itu artinya zat yang bisa menimbulkan kanker. Nah, dokter, sebenarnya di dalam ikan asin itu ada zat karsogenik yang tadi nitrosamin. Iya. Itu dikarenakan karena penjemurannya atau karena garamnya, dok? Nah, sampai sejauh ini penelitian yang pasti belum ada. Ini kita di rumah sakit kita ini memang baru meneliti itu. Ini dari seluruh dunia kita baru mau meneliti tentang apa sih yang menyebabkan munculnya nitrosamin itu. Apakah dari faktor penjemurannya, apakah banyaknya garam yang diberikan, ataukah pada waktu pengolahannya. Pengolahan kan ada ikan asin, misalnya udah jadi ikan asin kemudian digoreng atau dibikin gulai atau apa gitu. Apakah faktor itu juga berpengaruh terbentuknya nitrosamin? Itu sekarang masih dalam penelitian ya, kenapa terjadi nitrosamin. Cuman dari Cina, di Cina itu banyak sekali, di Guangdong itu kasus-kasus kanker nasofaring ini paling banyak karena mereka memakan ikan mentah. Justru makan ikan mentah yang sudah disimpan lama, kan mungkin dengan proses pengawetan pengasinan juga, itu juga faktor menimbulkan terjadinya kanker nasofaring. Jadi di situ juga merupakan penyebab. Nah, kenapa di Cina tinggi sekali angka kejadian daripada kanker nasofaring kita. Terbukti juga di Aceh kita ini ya, di Aceh banyak pasien-pasien yang dirujuk dari daerah itu ke Rumah Sakit Zainal Abidin dengan kanker nasofaring. Jadi kalau kita lihat atau kita cari latar belakang daerah mana kejadian kanker nasofaring, ternyata memang daerah tersebut mungkin juga banyak mengkonsumsi ikan asin. Ya, daerah-daerah kita tidak mungkin pinggir laut ya. Mungkin tidak dekat pinggir laut juga, orang yang di dekat pengguna juga karena sulit mencari panganan untuk kawannya nasi gitu, mereka menyimpan ikan asin yang lebih gampang disimpan, lebih gampang diolah, dan sehingga itu menjadi suatu konsumsi sehari-hari. Jadi memang itu suatu faktor risiko. Kemudian faktor risiko yang lain adalah faktor keturunan atau bawaan ini genetik ya. Jadi apabila dalam satu keluarga itu ada yang menderita kanker nasofaring, itu kita atau penelitian mengatakan bahwa itu hampir
dimungkinkan di anggota keluarga yang lain itu akan mengalami kanker yang sama, karena yaitu faktor genetik ya. Sampai saat ini belum juga ada yang memastikan faktor genetik itu dari mana ya. Tapi dari beberapa penelitian dikatakan itu faktor genetik diturunkan, artinya misalnya orang tuanya, mungkin kemungkinan anaknya akan terkena juga. Jadi apabila orang tuanya sudah terkena kanker, maka di anaknya itu kita harapkan untuk waspada, melakukan cek rutin. Apabila ada gejala yang seperti kita sebutkan tadi, cepat-cepat itu kontrol atau mencari tahu ke dokter, sehingga kita menemukan kanker nasofaring ini stadium dini. Seperti saya bilang tadi, kalau stadium dini itu 90% prognosisnya bagus apabila ditata laksana dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kualitas hidup seseorang, karena kanker ini berhubungan dengan kualitas hidup ya. Kualitas hidup itu berhubungan dengan mungkin dia pekerjaannya, pendidikan ya. Jadi kalau seseorang dengan menderita kanker itu mungkin ada faktor psikologisnya juga ya, berpengaruh semua di kehidupannya, baik itu pekerjaan, mungkin hubungan dengan sesama manusia ya, itu kita cegah kalau kita bisa dapatkan dalam stadium dini. Ya, dokter. Untuk biopsi sendiri, ini banyak pendapat dokter bahwa banyak pasien nggak mau dibiopsi dokter, karena mereka berpendapat makin disentuh itu makin cepat menjalar. Itu fakta atau mitos? Itu mitos itu. Jadi sebenarnya untuk mengetahui bahwa dia itu suatu kanker tuh kita memang butuh biopsi, memastikan bahwa itu dia suatu kanker. Kalau kita nggak bisa melakukan biopsi, kita nggak tahu dia itu suatu kanker atau bukan ya, karena dengan jadi uraian yang tadi dijelaskan itu belum lengkap. Betul. Jadi di rumah sakit kita alhamdulillah ada fasilitas untuk biopsi ya, dan kita biopsinya dengan endoskopi, kemudian kita periksakan ke patologi anatomi dan memberikan hasil, dan hasil dari patologi atau anatomi itulah yang membuat kita yakin bahwa dia menderita kanker nasofaring, sehingga bisa kita mengobati pasien tersebut dengan pengobatan yang memang seharusnya. Iya. Masya Allah. Baik, untuk pengobatan sendiri di Rumah Sakit Zainal Abidin, itu pengobatan apa saja yang dapat dilakukan, Dok? Di rumah sakit kita, dari segi diagnostik tadi sudah lengkap ya, tapi mungkin kita masih belum beruntung ya, kita hanya punya fasilitas kemoterapi. Sementara sebenarnya yang paling bagus untuk kanker nasofaring ini adalah radioterapi atau terapi sinar ya, terapi sinar, dan itu kita belum punya. Mungkin kita harapkan mungkin di tahun 2022 nanti ya, katanya kita sudah memiliki gedung baru ya, Dok? Iya, sarana untuk radioterapi atau penyinaran untuk pasien-pasien kanker. Kenapa saya sangat berharap adanya radioterapi di Aceh ini? Karena kasusnya banyak, pertama ya, kasus kanker nasofaring ini banyak, dan kedua, tidak hanya kanker nasofaring yang bisa diobati dengan radioterapi, mungkin kanker-kanker yang lain juga memerlukan fasilitas radioterapi. Jadi alasan yang berikutnya supaya orang Aceh itu nggak jauh-jauh deh pergi berobat, tidak mesti ke Jawa atau mesti ke Penang ya. Jadi untuk berobat, jadi mengurangi biaya kos pasien untuk berobat yang terlalu jauh, sehingga pasien uangnya bisa untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti mungkin memberi nutrisi ya, untuk memberi nutrisi. BPJS ya, Dok, ya? Betul, ditanggung BPJS, tapi mungkin biaya hidup kan tidak ditanggung ya, biaya hidup tidak ditanggung. Kalau mungkin dia dirujuk ke rumah sakit di Pulau Jawa, mungkin di sana biaya hidup mahal ya, jadi kos jadi lebih tinggi. Kemudian kalau kita memiliki radioterapi di sini, mungkin fasilitas-fasilitas di sini bisa kita manfaatkan, mengurangi biaya hidup bagi pasien-pasien yang ada di Aceh ini. Gitu ya. Untuk bagaimana dengan
Sorry dokter. Jadi dokter tadi sudah menjelaskan bagaimana tanda gejala, faktornya. Jadi untuk menghindari terjadinya kanker nasofaring ini, apa yang seharusnya kita lakukan, Dok? Menghindari mungkin agak sulit ya, tapi makanya harus tahu dulu apa penyebab tadi ya. Penyebab seperti kita karena faktor genetik kita nggak bisa menghindari ya. Iya. Nah, tapi kalau gaya hidup kan bisa ya, Dok, iya. ya? Kalau faktor genetik seperti saya bilang tadi, kalau orang tuanya udah menderita kanker, anaknya waspada. Jadi cek rutin gitu ya. Itu pencegahan juga salah satu. Kemudian dari faktor gaya hidup ya, merokok. Disarankan tidak merokok. Ya, tidak merokok. Perokok pasif juga. Apakah ada beda, dokter? Rokok daun itu sama kretek sama yang sekarang elektrik? Nggak ada bedanya. Nggak ada. Sama saja bisa menimbulkan, karena rokok itu banyak mengandung, kalau nggak salah 3.000 zat yang terkandung situ, yang kalau kita bilang 3.000 mungkin lebih banyak zat yang karsinogeniknya yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang paling kita takutkan kanker ya. Tidak hanya kanker nasofaring, kanker paru, kanker di orofaring atau di mulut juga bisa ditimbulkan oleh merokok ya. Kemudian pencegahan yang berikutnya dengan merubah gaya hidup ya, makan makanan yang sehat, bernutrisi, tidak makan ikan asin. Boleh makan ikan asin, mungkin tidak rutin, karena memang dari beberapa penelitian disebutkan bahwa ikan asin itu apabila dikonsumsi rutin, misalnya dari usia kecil ya, usia kecil 5 tahun itu rutin tiap minggu makan ikan asin, terpapar terus tiap minggu sampai dia usia dewasa, maka muncullah, walaupun berhenti dia di usia dewasa nggak makan lagi ikan asin, tapi bibitnya udah ada, muncul di usia. Jadi lebih sering kanker nasofaring ini muncul di usia dekade keempat, 50 sampai 60 tahun. Dan sekarang sudah berbeda. Kita di usia muda pernah mendapatkan ada anak-anak. Jadi sangat disayangkan ya. Ternyata kita kejar riwayatnya, ternyata dia sudah merokok di usia muda. SD, bayangkan SD dia sudah merokok. Tapi itu tidak tertutup kemungkinan yang perokok pasif juga terkena ya? Betul. Perokok pasif malah lebih berbahaya. Karena dia menghirup udara ya, sama seperti perokok aktif. Jadi kita juga mendapatkan kasus yang artinya orang tuanya perokok, anaknya juga, justru anaknya yang menderita jadinya. Karena asapnya yang terhirup setiap hari ya, setiap hari oleh si anak. Nah, jadi berisiko karena perokok. Nah, jadi memang harus dicegah beberapa faktor-faktor risiko yang bisa menimbulkan kanker nasofaring tersebut. Intinya harus kembali ke hidup yang sehat. Betul sekali. Baik, terima kasih dokter atas perbincangan kita hari ini yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, alhamdulillah. Yang pastinya ini sangat bermanfaat. Sahabat edukasi, setelah kita mendengar penjelasan seputar kanker nasofaring, ternyata deteksi dini sangatlah penting kita lakukan. Dimana jika seseorang penderita kanker nasofaring dapat dideteksi sedini mungkin, lebih awal, maka tingkat kesembuhannya bisa mencapai 90%. Dan jangan lupa juga untuk menghindari faktor risiko yang paling tinggi adalah merokok dan ikan asin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam edukasi.